Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Izin memperkenalkan diri. Nama saya Rudi Agustian. Saya berasal dari Universitas Sultan Ageng Tirtayasa dan dari praktikum manufaktur yang kedua dan dari kelompok 8 dengan modul LAS SMAW. Nah, di sini saya akan menjelaskan tentang materi yang sudah diberikan, yaitu tentang LAS SMAW dan proses pengerjaan kampuh LAS V dengan menggunakan metode kardus. Di sini LAS SMAW itu merupakan suatu pengelasan dengan menggunakan elektroda yang bersifat consumable, yaitu di mana flux melindungi dari oksigen agar tidak terjadi oksidasi pada LAS SMAW. Dari kecepatan pengelasan ini tergantung pada jenis elektrodanya, diameter inti elektroda, bahan yang dilas, dan ketelitian sambungan. Dari hampir tidak ada hubungannya dengan tegangan las, tetapi berbandingan lurus dengan arus las karena dari proses pengelasannya tersebut yang sangat cepat, memerlukan arus las yang sangat tinggi. Nah, panas yang mengenai benda kerja dapat merambat sesuai dengan pola, yaitu di mana bertambah jauh letak tempat yang diukur dari sumber panas dan bertambah rendah suhunya, sehingga dari pola tersebut kita mendapatkan pola yang diinginkan karena kita mengelas dengan baik dan benar. Nah, terus ada yang kedua ada proses kampuh las. Nah, proses ini memerlukan alat dan keselamatan kerja. Alat yang digunakan untuk proses kampuh las ini adalah palu terak. Nah, palu terak ini berfungsi sebagai menghilangkan atau memecahkan terak yang ada pada benda kerja sesudah proses pengelasan. Terus ada tang untuk menjepit benda kerja. Nah, menjepit benda kerja, dan terus ada pemegang elektroda, yaitu berfungsi sebagai menjepit elektroda, dan elektroda ini pemegang elektroda ini akan menghantarkan listrik ke elektroda sehingga elektroda bisa melakukan proses pengelasan. Nah, terus ada keselamatan kerja. Nah, keselamatan kerja ini itu ada helm las. Nah, helm las ini berfungsi sebagai melindungi kepala kita dari percikan las dan dapat juga melindungi mata kita dari sinar ultraviolet yang ada pada proses pengelasan. Dan kemudian ada sarung tangan. Sarung tangan las ini berfungsi sebagai melindungi tangan kita dari percikan las. Kemudian ada wear pack. Wear pack ini berfungsi sebagai melindungi badan kita dari percikan las ataupun juga benda-benda tajam. Nah, kemudian ada sepatu las. Nah, sepatu las ini atau sepatu safety berfungsi sebagai melindungi kaki kita dari benda-benda jatuh seperti benda kerja maupun palu. Saya akan masuk ke proses kampuh las. Nah, kampuh las ini benda kerjanya mempunyai sudut 30 derajat. Nah, 30 derajat di sisinya sini. Nah,
Di sini saya akan menggunakan kardus sebagai benda kerjanya. Nah, sudutnya memiliki sudut 30 derajat. Nah, kemudian dibuat root face 1,5 sampai 2. Nah, kemudian tack well yang akan dilas yaitu sekitar 2,60. Selanjutnya saya akan menjelaskan ke proses kampuh lasnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Izin memperkenalkan diri. Nama saya Rudi Agustian. Saya berasal dari Universitas Sultan Ageng Tirtayasa dan dari praktikum manufaktur yang kedua dan dari kelompok 8 dengan modul las SMAW. Nah, di sini saya akan menjelaskan tentang materi yang sudah diberikan, yaitu tentang las SMAW dan proses pengerjaan kampuh las V dengan menggunakan metode kardus. Di sini las SMAW itu merupakan suatu pengelasan dengan menggunakan elektroda yang bersifat consumable, yaitu di mana flux melindungi dari oksigen agar tidak terjadi oksidasi pada las SMAW. Dari kecepatan pengelasan ini tergantung pada jenis elektrodanya, diameter inti elektroda, bahan yang dilas, dan ketelitian sambungan. Dari hampir tidak ada hubungannya dengan tegangan las, tetapi berbandingan lurus dengan arus las karena dari proses pengelasannya tersebut yang sangat cepat memerlukan arus las yang sangat tinggi. Nah, panas yang mengenai benda kerja dapat merambat sesuai dengan pola, yaitu di mana bertambah jauh letak tempat yang diukur dari sumber panas dan bertambah rendah suhunya, sehingga dari pola tersebut kita mendapatkan pola yang diinginkan karena kita mengelas dengan baik dan benar. Nah, terus ada yang kedua ada proses kampuh las. Nah, proses ini memerlukan alat dan keselamatan kerja. Alat yang digunakan untuk proses kampuh las ini adalah palu terak. Nah, palu terak ini berfungsi sebagai menghilangkan atau memecahkan terak yang ada pada benda kerja sesudah proses pengelasan. Terus ada tang untuk menjepit benda kerja. Nah, menjepit benda kerja, dan terus ada pemegang elektroda, yaitu berfungsi sebagai menjepit elektroda, dan elektroda ini pemegang elektroda ini akan menghantarkan listrik ke elektroda sehingga elektroda bisa melakukan proses pengelasan. Nah, terus ada keselamatan kerja. Nah, keselamatan kerja ini itu ada helm las. Nah, helm las ini berfungsi sebagai melindungi kepala kita dari percikan las dan dapat juga melindungi mata kita dari sinar ultraviolet yang ada pada proses pengelasan. Dan kemudian ada sarung tangan. Sarung tangan las ini berfungsi sebagai melindungi tangan kita dari percikan las. Kemudian ada wear pack. Wear pack ini berfungsi sebagai melindungi badan kita dari percikan las ataupun juga benda-benda tajam. Nah, kemudian ada
sepatu las. Nah, sepatu las ini atau sepatu safety berfungsi sebagai melindungi kaki kita dari benda-benda jatuh seperti benda kerja maupun palu. Saya akan masuk ke proses kampulas. Nah, kampulas ini benda kerjanya mempunyai sudut 30 derajat. Nah, 30 derajat di sisinya sini. Nah, di sini saya akan menggunakan kardus sebagai benda kerjanya. Nah, sudutnya memiliki sudut 30 derajat. Nah, kemudian dibuat root face 1,5 sampai 2. Nah, kemudian tack well yang akan dilas yaitu sekitar 2,60. Selanjutnya saya akan menjelaskan ke proses kampuslasnya. Nah, kita masuk ke proses pengelasan. Nah, proses pengelasannya yang pertama kita harus membuat titik di sini dan di sini. Nah, ini berfungsi sebagai untuk benda kerja tidak bergerak, entah itu kena elektroda maupun senggolan. Nah, jika sudah memberi las di ujung dan di ujung, kita proses pengelasan root pass dengan menggunakan elektroda E7016. Nah, di sini saya menggunakan pulpen sebagai contoh elektroda E7016. Dan dengan ampere 65 sampai 75 ampere dengan menggunakan gerakan sesuai keahlian kita. Nah, di sini saya menggunakan gerak maju dan mundur. Nah, gerakan ini harus konstan dan tembusannya itu harus 1 sampai 3. Nah, tidak boleh lebih. Nah, jadi kita mulai prosesnya. Nah, di sini sampai sini. Di sini itu ada yang namanya keyhole. Nah, untuk melihatnya kita harus memecahkan truk yang ada di sini sampai sini untuk melihat hasil dan keyhole-nya. Kita melihat hasilnya. Kemudian hasilnya itu bagus apa sesuai. Nah, jika sudah selesai, lanjut proses pengisiannya. Proses pengisian itu dengan menggunakan elektroda E7018. Nah, pengisian ini harus sampai 0,5 sampai 1 mm dengan menggunakan ampere 90 sampai 120. Nah, kita mulai proses pengisiannya. Nah, proses pengisian ini kita atur elektrodanya jangan sampai terkena benda kerja. Nah, jika sudah selesai, gerinda bagian bawahnya agar selanjutnya penutupan untuk benda kerjanya, benda kerja kelasan di sini. Nah, itu menggunakan ampere 90 sampai 120 sama dengan proses pengisiannya. Nah, kemudian ketinggian dari campingnya itu 1 sampai 3 mm. Nah, 3 mm. Nah, kita langsung membuat campingnya. Nah, jika sudah selesai, pecahkan truk yang ada di sini dari hasil pengelasannya menggunakan palu terak. Nah, jika sudah melihat proses pengelasannya benar apa enggak, nah, kemudian kita
hilangkan percikan yang ada pada sisi-sisi benda kerja. Itu saja yang dapat saya sampaikan, kurang lebihnya mohon maaf. Apabila ada kesalahan kata, ucapan mohon perkataan dari saya, mohon maafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.